Hari yang ditunggu-tunggu bagi pecinta sepak bola Indonesia, yaitu pengumuman pemain tim nasional dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia menghadapi Australia dan Bahrain akhirnya datang juga. Terjawab, siapa saja pemain pilihan dari Patrick Kluivert. Ada 27 pemain yang dipilih oleh Coach PK untuk menghadapi dua pertandingan super penting bagi tim nasional Garuda untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Garuda Calling. Ya, siapa saja 27 pemain tersebut? Ya, sebelumnya tentunya kita sudah tahu ya, ada Emil, ada Joe Pelopesi, dan juga ada Dan James. Biasa saja tiga pemain itu belum dicantumkan dalam 27 pemain yang dipilih, tapi katanya jika naturalisasi atau proses naturalisasinya sudah selesai, maka tiga pemain itu akan langsung bergabung untuk melengkapi menjadi 30 pemain. Oke, kita bahas dulu 27 pemain pilihan Patrick Kluivert. Siapa saja dan di posisi mana saja. Kita bahas dulu yang pertama adalah penjaga gawang. Ada 3 penjaga gawang, yaitu yang pertama Martin Paes, penjaga gawang asal FC Dallas ini. Sudah 6 caps, tentunya akan selalu menjadi pilihan utama. Kemudian ada 2 penjaga gawang yang berasal dari Liga 1, yaitu Nadeo Argawinata dari Borneo, dan juga Hernando Ari Sutaryadi, itu dari Persebaya Surabaya. Jadi ada 3 penjaga gawang yang sudah dipilih oleh Coach PK. Tapi jika nanti Emil proses naturalisasinya selesai, maka Emil akan masuk di tim. Jadi ada 4 penjaga gawang yang dipilih oleh Coach PK. Persaingannya makin ketat. Tapi kalau gue pribadi, opini gue, Martin Paes mungkin akan dipasang sebagai penjaga gawang utama. Karena dirinya sudah terlebih dahulu, sudah 6 kali bermain dengan Garuda, pasti chemistry-nya sudah dapat dengan pemain belakang ya. Jadi kemungkinan besar dirinya akan menjadi pemain inti. Tapi hadirnya Emil ini tentu akan memberikan satu persaingan positif lah, termasuk Hernando dan juga Nadeo. Ayo bersaing positif untuk satu posisi di bawah besar gawang Indonesia. Berikutnya di pemain belakang ada 11 pemain yang dipilih oleh Coach PK dari 27 pemain, yaitu Jesus, pemain dari Venezia, kapten kesebelasan. Ini pemain yang bisa dikatakan salah satu pemain grade A ya, yang dimiliki oleh Indonesia di kompetisi Eropa. Pasti, Jesus tidak tergantikan. Yang kedua adalah Messil Gers, pemain dari FC Twente, 23 tahun, baru 2 caps, dan ini salah satu pemain grade A yang dimiliki oleh tim nasional Garuda. Jadi 2 pemain center back ini dipanggil kembali. Kemudian Jordi Amat, salah satu pemain awal diaspora, yang sudah berusia 32 tahun, bermain di Johor Darul Taksim, juga dipanggil. Juga ada Justin Hapner, pemain dari Wolves Under 20, ini pemain yang berapi-api, pemain yang selalu tampil beringas ya. Sudah 15 cap juga dipanggil. Ada Rizky Ridho, pemain lokal dari Persija Jakarta yang tampil cukup brilian, yang kemarin baru menciptakan gol indah dari tengah langsung gol ke gawang Arema ya. Rizky Ridho dipanggil juga bersama dengan Muhammad Ferrari. Ini pemain belakang dari Persija juga. 2 pemain Persija dipanggil di lini belakang. Ada Pratama Arhan, back kiri, yang memiliki lemparan ke dalam yang sangat spesial, istimewa dari Bangkok United. Juga di posisi back kiri ada Calvin Verdong, pemain dari NEC Nijmegen. Sudah 7 caps, salah satu pemain yang tidak tergantikan, selalu bermain di NEC Nijmegen, kecuali kalau terkena akumulasi atau cedera ya. Kemudian ada Sandy Walsh, pemain yang sudah bermain di Yokohama Marinos di Liga Jepang. Juga dipanggil, dan juga Kevin Dick, pemain yang kemarin sempat cedera ketika bermain di Copenhagen ya, menghadapi Chelsea. Tapi semoga saja Kevin Dick sudah sembuh, bisa bermain, dan menjadi opsi di kanan bersama dengan Sandy Walsh. Itu 11 pemain di lini belakang. Yang gue perhatikan ada 6 center back, 3 left back, 2 right back. Jadi kemungkinan ya, ini bisa bermain dengan 3 pemain belakang atau 4 pemain belakang. Tapi sepertinya kalau Coach PK 4 pemain belakang. Kemudian pemain tengah, ada 7 pemain yang dipilih oleh Coach PK. Pemainnya Almer City, kemudian Marcelino Ferdinand, pemain dari Oxford United, andalan kita ya. Karena dia bermain dari timnas U16, 17, 19, 20, 23 senior, luar biasa. Semuanya disikat sama Marcelino. Dari Kika Buaya, comeback. Ini pemain yang dulu selalu menjadi andalan bagi Coach Sintayong, juga dipanggil. Pemain yang membuat Dewa United saat ini bersaing ketat di papan atas Liga 1.
Nathan Chow meskipun tidak pernah tampil maksimal atau banyak menit bermain di Swansea City masih diberikan kesempatan oleh Coach PK. Kemudian Egy Maulana Fikri ini juga sangat luar biasa. Salah satu pemain lokal yang sangat tajam di Liga 1 musim ini. Dia sudah menciptakan lebih dari 10 gol ya, kalau tidak salah di Liga 1. Dan membawa Dewa United juga tampil cukup konsisten, bersaing ketat dengan Persib Bandung untuk menjadi juara Liga 1 musim ini. Kemudian Ivar Jenner, ini pilihan yang tidak tergantikan sejak era dulu di posisi defensive midfielder ya. Ivar bermain untuk Young Utrecht, juga dipanggil, dan juga terakhir adalah Liano Reinders. Ini pemain yang juga tampil bagi PSC Zwolle, meskipun dalam beberapa pertandingan terakhir di Zwolle dirinya tidak tampil sebagai pemain utama, tapi masih diberikan kesempatan. Jadi dari 7 pemain, gue lihat bahwa Coach PK memilih 2 attacking midfielder, 3 midfielder, 2 defensive midfielder. Jadi masih menunggu Joey Pelopesi ya. Kalau Joey masuk berarti Joey akan bergabung di defensive midfielder. Itu 7 pemain tengah. Nah, ada 6 pemain depan. Nah, inilah pilihan dari Coach PK. Yang pertama adalah oleh Romani, pemain dari Oxford United yang baru menciptakan gol kemarin. Ini merupakan debutnya. Kalau dipasang menghadapi Australia, maka ini merupakan debut bagi oleh Romani tampil bersama dengan Garuda. Kemudian berikutnya Ragnar Oratmangun, pemain dari Dender. Meskipun tidak tampil menghadapi Australia, sepertinya Ragnar dipersiapkan untuk menghadapi Bahrain. Karena di menghadapi Australia dirinya akan akumulasi. Ada Rafael Strike, bermain di Brisbane Roar, Liga Australia, sudah 25 caps, 1 gol. Semoga saja ketika dipasang, Rafael akan bisa menciptakan gol ya untuk Garuda. Kemudian ada 3 pemain lokal atau Liga 1 yang dipanggil oleh Coach PK, yaitu Ramadan Sananta dari Persis Solo. Meskipun sudah menciptakan 5 gol, tapi kita lihat Ramadan Sananta jarang mendapatkan kesempatan bermain ketika di bawah Coach Sintayong. Semoga saja kali ini di bawah pelatih baru dirinya bisa tampil prima. Ada Hoki Caraka, 20 tahun dari PSS Sleman, dia juga dipanggil, dan yang menarik adalah debutan juga. Untuk pertama kalinya Septian Bagaskara. Ini pemain yang sangat tajam di Liga 1 saat ini dari Dewa United. Dipanggil sehingga melengkapi 6 pemain di lini depan dari tim nasional Garuda. Memang 3 nama yang tadi saya sebutkan, tidak ada Emil Audiro, Dean James, dan juga Joe Pelopesi. Tapi ketiganya katanya akan bergabung dengan tim, sehingga tim Garuda pada kedua pertandingan ini akan tersedia 30 pemain di bawah pelatih Patrick Kluivert. Kalau melihat dari data ini, ada 18 pemain abroad dan juga 9 pemain Liga 1 yang ada. Ya, dan Dewa United penyumbang paling banyak 3 pemain. Persija 2 pemain. Borneo 1 pemain. Persebaya 1 pemain. Persis Solo 1 pemain. PSS Sleman 1 pemain. Jadi hanya 9 pemain Liga 1. Kita harapkan 9-nya akan mendapatkan menit bermain ya. Bisa berkembang cepat untuk Merah Putih. Yang menarik adalah tidak ada nama-nama yang biasanya selalu ada di pelatih sebelumnya. Asnawi Mangkualam tidak dipanggil, Witan Sulaiman tidak dipanggil, dan juga Yakob Sayuri tidak dipanggil. Dan terakhir, setahu gua, Yakob dan Witan tidak dipanggil ketika pelatihnya adalah McManamy. Sudah cukup lama ya. Biasanya di era pelatih setelah Simon McManamy, mereka selalu dipanggil tim nasional. Kali ini untuk pertama kalinya mereka tidak dipanggil. Tidak cedera padahal. Ya mungkin ini pilihan pelatih ya. Gayanya Yakob atau Witan tidak terlalu memikat bagi Patrick Kluivert. Tapi semoga di kemudian hari nanti bisa dipanggil kembali. Karena 2 pemain ini cukup konsisten ya di Liga 1 maupun di tim nasional. Dan Asnawi ini juga vice captain yang tidak dipanggil. Selalu menjadi pemain andalan Sintayong, tapi kali ini seperti tidak terlalu memikat bagi Coach Patrick Kluivert. Oke, ini kita harus support karena ini keputusan dari pelatih. Semoga saja pemain yang tidak dipanggil tidak berkecil hati, masih ada kesempatan. Karir kalian masih panjang, semoga di event berikutnya kalian dipanggil oleh pelatih tim nasional. Nah, dari 17 pemain diaspora yang kita miliki, 16 dipanggil, 1 tidak. Tidak dipanggil adalah Elkan Bagot. Ini memang katanya Elkan Bagot sudah dipanggil, tapi dirinya meminta fokus pada timnya, Blackpool, bersama dengan pelatih Steve Bruce. Tapi kalau gue melihat, ini keputusan yang mungkin personal ya, karena kalau melihat persaingan di posisi center back, Elkan Bagot akan susah bersaing nih. Karena di situ ada Jaitses,
Silgers, Jordi Amat, Justin Hartner, belum Muhammad Ferrari, belum Rizky Ridho. Jadi posisi center back cukup banyak. Jadi mungkin dia berpikir, gue fokus dulu ke tim gue deh. Nanti kalau gue sudah tampil bagus, mungkin gue akan kembali ke tim nasional. Semoga seperti itu ya. Karena kita masih percaya Elkan Bagot masih memiliki potensi dengan tubuh yang tinggi, bola-bola atasnya bisa memberikan keuntungan bagi tim nasional Garuda. Dan ada 2 debutan yang menarik oleh Romeni dan juga Septian Bagaskara. Jadi 2 pemain ini di lini depan sama-sama striker. Kita harapkan tambahan 2 amunisi ini akan menambah ketajaman dari tim nasional Garuda. Tinggal satu, bagaimana kreativitas lini tengah. Percuma kalau punya striker tajam, percuma punya Marco van Basten, percuma punya Batistuta, tapi tidak punya playmaker, tidak ada suplai bola ke depan. Percuma. Kita harapkan kreativitas lini tengah di era Patrick Kluivert lebih bagus dibandingkan era Sintayong. Itu yang kita harapkan. Jadi ada kemenangan, ada banyak gol, ada keceriaan. Yang penting kita lolos ke Piala Dunia setelah 2026. Nah itu 27 pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert plus 3 pemain yang sedang masuk dalam daftar antri karena dalam proses naturalisasi, yaitu Dean James, Joe Pelopesi, dan juga Emil Audero. Kita harapkan penampilan yang sangat bagus ya bagi tim nasional kita. Tenang, fokus. Kita sudah tidak sabar menunggu tanggal 20 Maret menghadapi Australia dan 25 kita menunggu Bahrain di GBK. Sikat habis. Nah, bagaimana dengan pendapat kalian? Kalau pendapat gua sangat respect dengan Coach PK karena Coach PK tidak merubah susunan pemain. Materi pemainnya yang dari pelatih lama tetap dipertahankan. Ini keputusan sangat bijak karena waktunya tidak banyak bagi dirinya untuk persiapan. Nah, tinggal bagaimana implementasi strategi di lapangan yang pastinya berbeda dengan coach sebelumnya. Kita harapkan Patrick Kluivert bisa bersama dengan tim kepelatihan ya, bisa memberikan terbaik untuk Garuda. Tapi gue respect, tidak banyak perubahan, meskipun ada beberapa pemain yang tidak dipanggil, tapi itu wajar dalam pertandingan sepak bola dalam sebuah tim, karena itu selera pelatih. Tapi tidak mengubah kerangka tim ini, yang gue rasa Patrick Kluivert sangat serius untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia 2020. Nah, apakah Anda setuju? Apakah kalian setuju? Kalau nggak setuju, tulis di kolom komen. Apa pendapat Anda mengenai 27 pemain dari Garuda Calling yang sudah dipanggil oleh